Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan. Karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat? Wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Tidak, demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat? Wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat. Wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah, tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman, tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal.
Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balik. Sebelum kita balik paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali. Seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu, kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar. Untuk memegang sunnah Nabi SAW. Untuk rajin beribadah. Untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50.000 tahun di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.